Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Naufal Hambali ingin mempresentasikan tentang pendidikan multikultural, yaitu urgensi pendidikan multikultural di Indonesia. Urgensi pendidikan multikultural di Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di tanah air menurut sensus BPS tahun 2010. Suku Jawa adalah kelompok terbesar di Indonesia dengan jumlah yang mencapai 41% dari total populasi. Sedangkan di Kalimantan dan Papua memiliki populasi kecil yang hanya beranggotakan ratusan orang. Pembagian kelompok suku di Indonesia tidak mutlak dan tidak jelas. Hal ini akibat dari perpindahan penduduk, pencampuran budaya, dan saling mempengaruhi. Indonesia sebagai masyarakat majemuk berpotensi munculnya masalah integrasi bangsa menjadi rapuh. Secara historis, adanya Sumpah Pemuda pada tahun 1928 sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia dalam masyarakat majemuk. Penggunaan awal alat pemersatu bangsa yaitu Bhinneka Tunggal Ika ini tidak dilakukan dengan paksa, namun seiring dengan perkembangan zaman, sejarah mencatat adanya beberapa upaya pemberontakan oleh separatis, maka secara pemaksaan pun harus dilakukan. Kemajemukan merupakan sunatullah, blessing in disguise, bagi bangsa Indonesia. Dengan merayakan kemajemukan berarti merawat Indonesia. Setelah kejatuhan Soeharto pada Orde Baru, kebudayaan Indonesia cenderung mengalami desintegrasi bangsa dan pada gilirannya bermunculan budaya hibrid. Dan budaya ini berpotensi melenyapkan identitas budaya nasional. Budaya lokal mutlak diperlukan bagi terwujudnya integrasi sosial, budaya, dan politik bangsa Indonesia. Pemahaman budaya dibutuhkan jika masyarakat multikultural bertransformasi dari dimensi sosiologis menuju kontestasi politik. Persatuan dan kesatuan bangsa harus menerus diuji eksistensinya, seperti konflik sering terjadi dan membawa implikasi besar terhadap kehidupan masyarakat. Konflik sering dilatar belakangi agama. Dan fenomena menunjukkan bahwa pendidikan agama, baik di sekolah maupun sekolah agama, lebih bercorak inklusif, yaitu agama diajarkan dengan menafikan hak hidup agama lain, seakan-akan hak agamanya sendiri yang benar dan mempunyai hak hidup, sementara agama yang lain salah, tersesat, dan terancam hak hidupnya. Baik di kalangan mayoritas maupun minoritas, seharusnya pendidikan agama dijadikan sebagai wahana untuk mengembangkan moralitas universal dalam agama sekaligus mengembangkan teologi dan inklusif dan toleran. Dalam kasus ini, maka pendidikan multikultural sangat urgen kehadirannya. Dalam hal ini, pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tuntutan dalam tumbuh kembangnya anak-anak. Maksudnya di sini pendidikan menuntun segala potensi yang ada pada diri anak-anak agar mereka sebagai individu sekaligus anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan secara maksimal. Jadi multikultural menurut Islam adalah sebuah aturan Tuhan yang tidak akan berubah. Juga tidak mungkin diingkari, setiap orang akan menghadapi kemajemukan dimanapun dan dalam hal apapun. Ungkapan ini menggambarkan bahwa dalam Islam sangatlah menghargai multikultural, karena Islam agama yang dengan tegas mengakui perbedaan setiap individu.
untuk hidup bersama dan saling menghormati satu dengan yang lainnya. Dan Ambarudin mengutarakan arti pendidikan multikultural sebagai proses pendidikan yang terwujud pada kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan, di mana memposisikan perbedaan sebagai hal biasa, maka peserta didik menjadi terbiasa dan tidak mempersoalkan perbedaan untuk berinteraksi dan berteman, tidak menghiraukan perbedaan latar belakang suku, bangsa, agama, maupun adat istiadat yang ada. Jadi dari definisi yang tercantum di atas dapat disimak bahwa kepribadian, pengendalian diri, akhlak mulia, serta skill yang dibutuhkan peserta didik sebagai individu dan anggota masyarakat, bangsa, dan negara tidak luput dari pemahaman dan sikap multikultural, yaitu melalui pendidikan kewarganegaraan yang menjadi mata pelajaran atau mata kuliah wajib pada pendidikan formal. Indonesia menaruh harapan besar untuk bisa mentransfer nilai-nilai multikulturalisme kepada setiap generasi. Nilai multikulturalisme tersebut terkandung dalam ideologi Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi pendidikan multikultural sebagai strategi pendidikan yang diaplikasikan dalam pembelajaran berbagai bidang studi dengan cara menggunakan perbedaan karakteristik dan budaya peserta didik agar proses pembelajaran efektif dan memfasilitasi peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Dengan pendidikan multikultural dalam proses pembelajaran, peserta didik terfasilitasi dan dapat membangun karakter peserta didik agar mampu bersikap demokratis, humanis, dan pluralis. Dalam lingkungan mereka diharapkan peserta didik selalu menjunjung tinggi moral, kedisiplinan, humanistik, dan kejujuran dalam berperilaku sehari-hari. Dan pendidikan multikultural dibutuhkan untuk meningkatkan pemahaman dan penghargaan di atas warga masyarakat. Pendidikan multikultural dapat pula digunakan media untuk mengurangi prasangka kelompok satu kepada kelompok yang lainnya. Terdapat keterkaitan antara timbulnya prasangka dengan lingkungan sosial seorang. Keterkaitan ini relevan sekali dengan fakta bahwa beberapa munculnya prasangka kelompok pada diri anak-anak diperoleh dari lingkungan sosial mereka. Dalam kaitan dengan mengembangkan toleransi dan penghargaan pada setiap anggota komunitas dan sekaligus untuk mengeliminir prasangka kelompok, yaitu etnis, ras, serta agama secara negatif pada kelompok lainnya dalam masyarakat, maka pendidikan multikultural sangat diperlukan. Dan manfaat pengembangan pendidikan multikultural adalah mengembangkan model pendidikan kultural untuk kelas bawah dengan harapan melalui pendidikan multikultural akan membentuk masyarakat yang mempunyai sikap inklusif, mengembangkan berbagai media pendidikan multikultural seperti buku panduan, buku bacaan, VCD, dan lain sebagainya, mengembangkan budaya anti kekerasan pada masyarakat yang dimulai dengan memberikan pendidikan multikultural untuk dapat mengeliminasi konflik, membangun strategi dalam membina toleransi antar etnik dan umat beragama pada masyarakat yang pluralistik, yang dimulai dari penanaman afeksi terhadap peserta didik. Dan mungkin ini saja dari saya, salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.